Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Sampai hari ini Engkau telah memelihara melindungi kami, luputkan kami dari segala jerat, daripada tipu daya iblis. Kiranya Tuhan Kau memagari kami, supaya di dalam masa-masa yang sukar sulit ini, Engkau memberkati, melindungi, memelihara kami semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi mereka, dalam karir mereka, keuangan mereka, usaha mereka. Tuhan, Kau tolong memberkati mereka. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita lihat perkataan yang ketiga, yaitu terdapat dalam kitab Yohanes 19 ayat 28, yaitu satu ayat setelah daripada perkataan kedua, yaitu ketika Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Itu Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Kemudian ayat 28, Yesus berkata di kayu salib, berkata, "Aku haus. Aku haus." Mengapa saudara? Karena sepanjang malam ketika Yesus ditangkap di udara yang dingin dan dia disiksa di tempat, yaitu Bukit Sion, di mana para imam ada di situ, kepala imam di situ, imam besar ada di sana. Dan kemudian pagi hari dia dikirim di tempat Pilatus, kemudian di tempat Herodes, yaitu di tempat yang tidak jauh, yaitu di daerah Via Dolorosa di kota Yerusalem. Kemudian dikembalikan kepada Pilatus, dan kemudian dimahkotai duri, dan dicemeti, dan dia berjalan menderita sampai kurang lebih jam 3 siang. Berarti saudara, kita melihat sudah lebih daripada 12 jam penderitaan Yesus itu. Dan disitulah kemudian Yesus berkata, "Aku haus." Saudara, apa yang kemudian saudara yang dilakukan oleh para pasukan itu? Dia memberikan semacam cuka, saudara, asam cuka yang kecut sekali, yang gak enak, dan sangat-sangat saudara yang membuat bisa sakit ketika kena luka itu. Dan disitulah kemudian saudara, kata-kata "aku haus" menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus itu telah mengosongkan kealahannya. Dan dia sebagai manusia, dan dia menerima upah dosa itu maut. Sehingga banyak orang berkata, kalau Yesus itu Tuhan, dia cuma pura-pura sakit padahal tidak sakit, saudara. Itu perkataan yang salah. Sehingga ada orang berkata, kalau engkau Tuhan, turunlah dari kayu salib, selamatkanlah engkau dan selamatkanlah aku, kata penjahat yang ada di samping saudara. Tetapi Yesus itu sepenuhnya, dia saat itu telah mengosongkan, meletakkan kealahannya, dan dia mengambil rupa seorang manusia. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat ke-11. Dalam penderitaannya sebagai manusia, itulah bukan hal yang pura-pura. Tetapi saudara, kalau kita nanti melihat ketika dia mati, mengembuskan nafasnya, gempa bumi, apa yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan itu terjadi. Sehingga kepala pasukan berkata, "Sungguh dia ini anak Allah." Dan saat itu orang lari ketakutan semua. Sampai saudara, kalau kita melihat kemudian Yesus bangkit, itulah menunjukkan dia adalah Tuhan. Dia telah mengambil kealahannya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Yesus itu Mesias. Dia telah menebus dosa kita. Jangan sampai meninggalkan iman kita itu, saudara. Dan hal yang kedua, yaitu Yohanes 19 ayat yang ke-30, perkataan Yesus yang keempat. Dia berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai. Setelah dia berkata, "Aku haus," maka dia berkata, "Sudah selesai." Waktu sudah selesai, tidak lama dia menghembuskan nafasnya. Mengapa Yesus berkata sudah selesai?
Berarti dia ada di dunia ini punya tugas yang suci, yang mulia. Dan ketika dia mati di kayu salib, waktu disalibkan, dia tahu itulah tujuan dia datang ke dunia. Untuk menebus dosa manusia. Dan dia harus mati di kayu salib demi untuk menebus, melepaskan, dan mengampuni semua upah dosa itu. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Bayangkan saudara, kalau kita kerja dan kemudian semuanya sudah selesai, pasti kita berkata selesai. Mungkin kalau kita punya tugas, begitu selesai semua kita sudah cek, entah itu mungkin ujian kita cek, semuanya dan bagus, sudah selesai. Mungkin kita masak sebagai seorang koki, atau mungkin kita sebagai pilot, dan kemudian kita menerbangkan sampai di tempat tujuan dan berkata, sudah selesai. Berarti tugasnya selesai. Nah, kita tahu tugas Yesus apa di dunia ini. Mengapa Yesus cuman umurnya sampai 33 tahun? Hanya 3 tahun dalam pelayanan. Itulah dia datang, saudara, untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yaitu berita sukacita, yaitu pengampunan yang terbesar dari Allah kepada umat manusia ketika dia mau menerima Yesus Kristus yang mati bagi dosa manusia dan bangkit menjadi Tuhan. Ketika dia berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Saudara, di bait Allah yang suci itu ada 3 tempat. Tempat pertama orang boleh masuk, di situ ada kolam baptisan, ada tempat pembakaran. Yaitu ketika seseorang telah berbuat dosa, dia masuk ke pintu itu, maka orang yang mengejarnya tidak boleh lagi melakukan tindakan-tindakan kasar atau menghakimi. Karena dia sudah masuk di tempat bait Allah. Maka dia harus membeli sesuatu untuk sebagai korban penebus salahnya. Dan dia disucikan di situ, itu untuk halaman. Kemudian kita tahu di ruang kudus, yaitu kita tahu di situ, saudara, ada 7, yaitu yang seperti lilin, itu disebut kandil. Nah, disitulah nyala 7 lilin itu yang menunjukkan bahwa roh Tuhan itu tetap bekerja dan menyala-nyala. Sehingga kita tidak boleh padam roh kita selama mengikuti Yesus. Kasih semula kita harus tetap menyala. Ada juga roti dan sebagainya. Itu menunjukkan pelayanan mimbar. Tetapi ada satu lagi di belakang yang ditutup tirai, ada mesbah ukupan, dan tidak boleh ada satu orang pun yang masuk. Tetapi disitulah saudara, 1 tahun 1 kali kepala imam atau imam besar boleh masuk, tetapi harus membawa korban percikan darah dipercikan, menunjukkan bahwa untuk berjumpa Tuhan masih membutuhkan korban penebus dosa itu, karena jalan ke sana masih belum terbuka. Dan jikalau imam besar itu, saudara, dia melakukan sesuatu yang salah, maka ketika dia masuk, dia akan mati. Karena di dalam ada hadirat Allah, yaitu tabut perjanjian yang di dalamnya juga ada berisi. Nah, saudara, isinya apa? Ya, saudara tahu itu tongkat, dan juga yang pernah punyanya Musa. Di situ juga yang ada pernah mengeluarkan, saudara, seperti bunganya itu, dan juga ada ya tentang hukum Allah, di mana kemudian kalau kita melihat peti perjanjian itu ditutupi oleh 2 malaikat, yaitu kerub yang menutupkan sayapnya di sana, dan disalut emas semuanya. Dan di sini kalau kita melihat bahwa itulah menunjukkan kemurnian, emas itu menunjukkan kemurnian. Nah, tidak ada satu orang pun masuk. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah jadi 2. Itu menunjukkan bahwa jalan untuk berjumpa Tuhan tidak lagi melalui, saudara, yaitu bait suci, para imam, tetapi keimaman yang saat itu ada sudah dihapus karena Yesus menjadi imam besar selama-lamanya. Sehingga muncullah gereja-gereja. Dan Yesus sebagai imam besar, tidak ada lagi imam besar yang ada di dunia kecuali Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh Tuhan untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu. Supaya pada firman-firman yang telah Kau berikan kepada kami
di dalam masa sengsaramu, supaya kami boleh mengerti tentang kasih Tuhan, kami boleh mengerti tentang pengampunan, kami boleh mengerti tentang korban Tuhan, kami boleh mengerti tentang tugas Tuhan selama ada di muka bumi ini yang mulia, yaitu untuk menebus kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang berkuasa mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, kiranya Tuhan hari ini juga kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Engkau. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan begitu berat, kalau Tuhan pun bisa membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, meneduhkan taufan, apalah artinya persoalan kita? Jikalau kita mau beriman sungguh-sungguh, Tuhan sanggup menolong kita. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih, diberkati dan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.